Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan memiliki sejumlah amalan-amalan sunnah yang begitu dianjurkan, ya, dan tidak dianjurkan pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu beriktikaf. Sebab itu Ramadan disebut dengan bulan panen pahala, ya, karena dengan beriktikaf kita akan fokus untuk melakukan berbagai macam rangkaian ibadah. Bagaimana dengan yang tidak bisa beriktikaf, misalkan perempuan, ya, yang tidak ada fasilitasnya, jarang ya yang mendirikan iktikaf, maka bisa beribadah di rumah. Ya, halnya juga dengan orang yang sedang bekerja, maka di dalam pekerjaannya atau perjalanannya, dalam kesibukannya juga bisa niatkan dirinya sedang memburu malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban bersabda, "Mani takafa ma'i fal yakif asral awakhir." Siapa yang ingin beritikaf bersamaku, maka beritikaflah pada malam 10 terakhir. Hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan iktikaf pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Sebab waktu tersebut merupakan momen potensial untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, meskipun waktunya tentu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dirahasiakan itulah, maka siapapun kita harus senantiasa mengisi malam-malam Ramadan, ya, dengan amaliyah terbaik, baik yang sunnah maupun yang wajibnya. Jangan sampai kita lewatkan, ya, satu malam pun di malam 10 terakhir tanpa melakukan kebaikan. Iktikaf sendiri bukan sebatas berdiam diri di dalam masjid, ya, tetapi juga harus disertai niat dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, zikir, membaca Al-Quran, ya, berdoa, ya, dan demi meraih keutamaan yang lebih besar, maka kita dapat memperbanyak ragam niat kita. Ya, berniat mengunjungi masjid, menghormati masjid, mengunjungi rumah Allah, bersilaturahim, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, bermuhasabah, mengingat hari akhir, mendengarkan nasihat, ya, dengan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi kita perbanyak niat nih, ya, dalam beriktikaf itu, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan juga, karena kan amalan seseorang tergantung niatnya. Kemudian sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita beriktikaf, ya, supaya mendapatkan predikat iktikaf yang terbaik, maka Imam Al-Ghazali, ya, ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam beriktikaf. Yang pertama adalah adwamu adzikr. Ya, adab pertama adalah senantiasa memperbanyak zikir ketika beriktikaf. Ya, zikir kepada Allah bisa dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, tasbih, istighfar, hamdalah, dan sebagainya. Ya, hal terpenting dalam berzikir adalah melakukannya secara terus-menerus, ya, dan juga dengan
perasaan kita, diresapi, ya. Atau doa yang bisa kita lakukan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang selanjutnya adalah adab yang kedua, sahabat Cuna Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamul ham, ya, jam'u alham, konsentrasi, ya, hawa nafsu kita dikekang, ya. Dalam berzikir beribadah kepada Allah, ya, harus kita konsentrasi, pusatkan pikiran, ya, konsentrasi dengan penuh, ya, memikirkan Allah Subhanahu wa taala, menghayati apa yang kita ucapkan. Yang ketiga adalah tarkul hadis, ya, tidak banyak berinteraksi yang tidak bermanfaat, ya, berbicara yang secukupnya. Dalam beriktikaf, ya, harus lebih banyak beribadah, berzikirkah, berdoakah, ya, membaca Al-Quran, ya. Dan ketika kita melakukan tersebut, maka insya Allah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan cepat terjalin, ya. Komunikasi kita kepada Allah akan cepat terjalin dan akan lebih intens lagi, ya. Dan juga kita bukan hanya sekedar ngobrol secara langsung, ya, tapi gadget juga, chattingan, baca medsos, itu juga kita harus meninggalkan, ya. Dan yang keempat adalah al-zumu al-maudi', ya, tidak keluar dari masjid, ya. Kalau dalam ayat Al-Baqarah itu kan, ya, disebutkan, ya, tidak keluar dari masjid juga. Jadi, ya, berdiam diri khusus, ya, khusyuk, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada kepentingan yang kita tidak bisa tinggalkan, ya, mandikah, ya, atau bekerja mungkin, ya, bisa kita lakukan itu, ya. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah tarku at-tanaqulat, ya, tidak banyak berpindah-pindah tempat, ya. Sunnahnya begitu, adabnya, ya. Kita mendirikan sholat, baca Quran itu di satu tempat yang sama, ya, di masjid yang sama, tidak berpindah-pindah masjid, ya. Kemudian yang keenam, adab dalam beriktikaf, kata Imam Al-Ghazali, adalah habsun nafsi an maraddiha, ya, menahan keinginan hapsu, mengekang keinginan hapsu, ya. Dan ketika kita beriktikaf, kita harus fokus beribadah, ya. Yang sedang kita lakukan, yang dalam pikiran kita hanya beribadah pada Allah, tidak berpikir kemana-mana, ya, tidak terpikir godaan untuk segera mengakhiri iktikaf, ya. Pikirkan adalah kita harus menyelesaikan iktikaf dengan sebaik-baiknya, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, ya, man'iha fi mahabbiha, yang menahan diri dari kecenderungan menuruti hawa nafsu, ya. Di dalam masjid mungkin setan masih menggoda, hawa nafsu kita masih menggoda, ya, untuk mengakhiri iktikaf kita dengan berbagai macam alasan, pengen segera istirahat, lelah, ya, capek, enakan di rumah, ada kasur, ada istri yang masakin, ya, dan sebagainya, ya. Itu kita harus jauhi. Dan yang terakhir, wajabriha ala ta'atillahi azza wa jalla, ya, dalam beriktikaf adabnya menaati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah puncak dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan adab-adab tersebut bisa menambah, ya, kehusuan kita dalam beriktikaf, yang menambah nilai iktikaf kita lebih baik, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mendapatkan ibadah kita yang dilakukan oleh kita sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.